Dalam bab Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, yang pertama yang akan dibahas adalah hakikat ilmu pengetahuan, yang dimana hakikat ilmu pengetahuan ini dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi, dan yang kedua adalah perkembangan iptek. Nah, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pengertian ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Nah, apa sih ilmu itu? Ilmu berasal dari bahasa Arab alima yang berarti pengetahuan. Dalam pemakaian kata ini, dalam bahasa Indonesia, kita ekuivalenskan ke dalam istilah sains yang berasal dari bahasa Latin yaitu sesio dan sesire yang juga berarti pengetahuan. Apa isi pengetahuan ilmu itu? Ilmu mengandung 3 kategori, yaitu hipotesis, teori, dan juga dalil hukum. Ilmu itu haruslah sistematis dan berdasarkan metodologi, ia berusaha mencapai generalisasi. Setelah mengetahui apa itu ilmu, yang kedua kita harus mengetahui apa itu pengetahuan. Pengetahuan sendiri secara etimologis berasal dari kata di dalam bahasa Inggris yaitu knowledge. Di dalam Encyclopedia of Philosophy dijelaskan bahwa pengetahuan adalah kepercayaan yang benar. Maka dari itu, pengetahuan merupakan hasil dari usaha manusia untuk mengetahui sesuatu. Sebagaimana dikutip oleh Suwaidi, ia mengemukakan bahwa manusia memiliki 4 pengetahuan. Yang pertama, pengetahuan biasa, yang kedua, pengetahuan ilmu, yang ketiga, pengetahuan iptek, dan yang keempat adalah pengetahuan agama. Setelah kita mengetahui apa itu ilmu dan apa itu pengetahuan, maka selanjutnya kita harus mengetahui apa perbedaan ilmu dan juga pengetahuan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu itu disamaartikan dengan pengetahuan. Namun, secara bahasa saja itu sudah berbeda. Ilmu berasal dari bahasa Arab, alima dan juga sains, sedangkan pengetahuan berasal dari kosakata dalam bahasa Inggris yaitu knowledge. Nah, untuk lebih memperjelas pemahaman kita harus mengetahui apa perbedaan pengetahuan prailmiah dan pengetahuan ilmiah. Pengetahuan prailmiah adalah pengetahuan yang belum memenuhi syarat-syarat ilmiah pada umumnya. Sedangkan pengetahuan ilmiah adalah pengetahuan yang sudah memenuhi syarat ilmiah. Adapun syarat ilmiah itu meliputi yang pertama, harus memiliki objek, baik itu objek formal maupun material. Yang kedua, harus bersistem. Yang ketiga, harus memiliki metode. Dan yang keempat, bersifat universal. Nah, dari syarat-syarat tersebut, kita mengetahui bahwa ilmu itu merupakan pengetahuan yang memiliki objek, memiliki sistem, memiliki metode, dan bersifat universal. Nah, dapat disimpulkan bahwa setiap ilmu itu merupakan pengetahuan, namun belum tentu setiap pengetahuan itu adalah ilmu. Iptek adalah ilmu yang mempelajari tentang perkembangan teknologi berdasarkan ilmu pengetahuan. Manusia sejak awal mulai melakukan aktivitas dengan pemikiran yang mereka miliki. Secara tidak sadar, mereka telah mengembangkan sesuatu yang bisa disebut sebagai teknologi. Ada beberapa periodisasi perkembangan ilmu pengetahuan. Yang pertama ada zaman pra-Yunani kuno. Pada zaman ini disebut dengan zaman batu. Salah satu ciri pada zaman ini adalah warisan pengetahuan berdasarkan know-how yang dilandasi pengalaman empiris. Pada masa ini, kemampuan berhitung ditempuh dengan cara one-to-one korespondensi atau main process. Zaman pra-Yunani kuno ini ditandai oleh 6 kemampuan. Yang pertama yaitu know-how, dalam kehidupan sehari-hari yang didasarkan pada pengalaman. Kedua adalah pengetahuan yang berdasarkan pengalaman-pengalaman yang dapat diterima sebagai fakta dengan sikap perceptive mind. Yang ketiga adalah kemampuan menemukan abjad dengan sistem bilangan alam. Yang keempat adalah kemampuan manusia ke tingkat abstraksi. 5 adalah kemampuan menulis, berhitung, dan menyusun kalender berdasarkan sintesa. Dan yang terakhir adalah kemampuan meramalkan suatu peristiwa berdasarkan peristiwa sebelumnya. Kedua yaitu zaman Yunani kuno. Zaman ini dianggap sebagai gudang ilmu dan filsafat. Zaman ini menggunakan sikap and inquiring attitude, yaitu sikap yang senang menyelidiki suatu secara kritis dan tidak menerima pengalaman yang didasarkan pada sikap receptive attitude mind, yaitu sikap menerima begitu saja. Sehingga pada zaman ini filsafat tumbuh dengan subur. Dan yang ketiga adalah zaman pertengahan. Para ilmuwan pada zaman ini hampir semuanya adalah para teolog, sehingga aktivitas ilmiah terkait dengan aktivitas keagamaan. Semboyan yang berlaku pada ilmu masa ini adalah ancilla de theologia atau abdi agama, dan kata lain, aktivitas ilmiah berkaitan erat dengan aktivitas keagamaan. Adapun tokoh ilmuwan yang berperan dalam perkembangan ilmu ini yaitu seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Khwarizmi, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah zaman Renaissance. Zaman ini berlangsung pada awal 14 Masehi sampai 17 Masehi. Renaissance sering diartikan sebagai kebangkitan atau peralihan, yaitu kembalinya atau lahirnya seorang manusia dengan bebas untuk berpikir. Ilmu pengetahuan yang berkembang maju pada masa ini adalah bidang astronomi. Adapun tokoh-tokoh ilmuwan yang berpengaruh di masa ini adalah seperti Nicolaus Copernicus yang merupakan seorang astronom, Johannes Kepler, seorang matematikawan dan astrolog, dan masih banyak lagi. Yang kelima adalah zaman modern. Zaman modern ini ditandai dengan berbagai penemuan,
dalam bidang ilmiah. Tokoh yang menjadi pionir pada masa ini adalah Rene Descartes, Isaac Newton, Charles Darwin, dan J.J. Thomson. Yang keenam adalah kontemporer. Zaman ini bermula dari abad 20 Masehi, dan sebagian besar aplikasi ilmu dan teknologi di abad 21 ini merupakan hasil penemuan mutakhir di zaman ini, dengan penemuan berbagai teknologi canggih seperti teknologi komunikasi dan informasi. Bidang fisika yang menjadi titik perkembangan ilmu pada masa ini. Tokoh yang terkenal pada masa ini adalah Albert Einstein. Dia adalah seorang ilmuwan fisika. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mengakomodir seluruh aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, perumusan Pancasila sebagai paradigma ilmu bagi aktivitas ilmiah di Indonesia merupakan sesuatu yang bersifat niscaya, sebab pengembangan ilmu yang terlepas dari nilai ideologi bangsa justru dapat mengakibatkan tumbuhnya sekularisme. Adapun nilai-nilai Pancasila sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkandung dari setiap sila-sila Pancasila diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila ini memberikan dasar bahwa iptek tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, apa yang dibuktikan, dan apa yang diciptakan, tapi juga harus mempertimbangkan maksud dan akibatnya, apakah merugikan manusia dan masyarakat serta alam sekitar. Yang kedua, nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila ini memberikan dasar-dasar moralis bahwa manusia dalam mengembangkan iptek haruslah dengan cara-cara yang beradab. Yang ketiga, nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila ini mendasari bahwa iptek hendaknya dapat menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa kebesaran bangsa, serta rasa keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia. Yang keempat, nilai kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila ini mendasari bahwa pengembangan iptek itu haruslah bersifat demokratis. Yang kelima, nilai keadilan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila ini sebagai dasar dalam pengembangan iptek dalam menjaga keseimbangan, keadilan, kehidupan, kemanusiaan. Urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Kemajuan iptek tidak selalu memberikan dampak positif, tetapi juga memberikan dampak negatif. Contohnya, bagi generasi muda yang mulai kehilangan spirit dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa. Maka dari itu, dalam pengembangan iptek harus memperhatikan nilai-nilai budaya bangsa dengan cara yang pertama, iptek tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek. Dan yang keempat, menempatkan bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia. Yang kedua, alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditelusuri ke dalam hal-hal berikut. Yang pertama, kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Hal ini membutuhkan renungan dan refleksi yang mendalam agar bangsa Indonesia tidak terjerumus ke dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Yang kedua, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukan tuntunan moral bagi para ilmuwan dalam pengembangan iptek di Indonesia. Yang ketiga, perkembangan iptek yang didominasi negara barat mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia, seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Oleh karena itu, diperlukan orientasi yang jelas untuk menyaring dan menangkal pengaruh nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. Yang keempat, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh adanya iptek mengakibatkan resiko rawan bencana. Dan yang kelima, gaya hidup global menggantikan nilai-nilai kearifan lokal. Dinamika dan tantangan Pancasila sebagai landasan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, Pancasila merupakan ideologi yang bersifat reformatif, dinamis, dan antisipatif. Dengan demikian, Pancasila mampu menyesuaikan diri dengan perubahan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu dengan tetap memperhatikan dinamika aspirasi masyarakat. Nah, kemampuan ini sesungguhnya lebih menekankan kepada kemampuan dalam hal mengartikulasikan suatu nilai menjadi aktivitas nyata. Namun pada kenyataannya masih banyak terjadi tantangan-tantangan. Pertama itu tantangan mengenai kapitalisme. Nah, kapitalisme ini menguasai sistem perekonomian di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia. Nah, hal ini menyebabkan Pancasila sebagai dasar negara dalam pengembangan ilmu pengetahuan itu menjadi sangat terbatas. Nah, kemudian yang kedua ada globalisasi. Nah, globalisasi ini menyebabkan lembahnya daya saing bangsa Indonesia dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
sehingga Indonesia itu lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen. Nah, kemudian ada konsumerisme. Nah, konsumerisme ini cenderung menjadikan Indonesia itu sebagai pasar untuk produk-produk dari negara maju. Dicontohkan Indonesia itu sebagai pasar teknologi, kemudian pasar alat-alat elektronik yang dibuat dan dikemas oleh negara-negara maju. Kemudian yang keempat ada pragmatisme. Nah, pragmatisme ini berorientasi pada 3 hal. Pertama itu workability, kemudian justification, dan result. Nah, hal ini yang mewarnai kehidupan sebagian besar bangsa Indonesia. Hubungan Pancasila dengan akuntansi. Tentunya kita telah mengetahui bahwa Pancasila telah menjadi hukum dasar bagi setiap hukum yang ada di Indonesia. Begitu juga dengan akuntansi yang memiliki kode etik seorang akuntan yang didasarkan pada Pancasila. Internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam profesi akuntan akan melahirkan sebuah paradigma akuntansi yang kokoh dalam mengcounter perilaku KKN. Pada saat itu Pancasila bertransformasi dengan kode perilaku dalam ilmu akuntansi yang kemudian akan membawa pada kemajuan NKRI. Pengelolaan keuangan dengan ilmu akuntansi Pancasila akan mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pancasila sendiri telah menjadi dasar kode etik seorang akuntan di Indonesia. Definisi akuntansi berdasarkan setiap sila di Pancasila. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa adalah proses pertanggungjawaban manusia kepada Tuhan dalam segi aktivitas keuangan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab adalah proses memanusiakan manusia dalam aktivitas keuangan. Sila ketiga, persatuan Indonesia adalah proses menciptakan semangat persaudaraan dalam segi aktivitas keuangan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan adalah proses mengangkat derajat rakyat dalam segi aktivitas keuangan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah menyeimbangkan kebutuhan jasmani dan rohani manusia dalam hal aktivitas keuangan untuk membangun perekonomian kerakyatan. Lalu, penerapan akuntansi ini jika dimaknai secara penuh adalah terciptanya suatu paradigma akuntansi yang tidak hanya memusatkan pikiran kepada kepentingan diri sendiri, namun juga memperhatikan kepentingan Tuhan dan sesama.